Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Jadi saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendil TV, saudaraku. Akhirnya Rocky Gerung meminta maaf atas segala kegaduhan yang terjadi beberapa hari yang lalu, teman-teman, akibat ucapannya. Namun Rocky Gerung tidak secara langsung menyampaikan permintaan maafnya kepada Presiden Joko Widodo, karena menurutnya kritiknya bukan kepada pribadi Presiden Joko Widodo. Tentu teman-teman, banyak sekali orang yang kontra dengan Rocky Gerung, ada juga yang pro dengan Rocky Gerung. Siapa saja yang pro dengan Rocky Gerung? Seperti halnya ini seorang mantan jenderal bernama Sunarko yang kemarin juga ikut menandatangani pemakzulan Jokowi. Terus ada TGB, Zainul Mahdi dari NTB, yang mengatakan bahwa Rocky Gerung ini sedang mengalami masalah mental, walaupun secara nggak langsung menyebut nama, tetapi pernyataan tersebut ditujukan kepada Rocky Gerung. Untuk itu teman-teman, mari kita lihat sama-sama. Lama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah itu, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, meriwak kejar hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia tuh. Di dalam demokrasi, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di situ. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Rakyat cukup pinter dan rakyat matanya cukup terang melihat itu. Saya kemarin juga ikut menandatangani petisi untuk majukan Jokowi. Tapi saya nggak tahu diproses tidak atau dibaca atau tidak itu. Saya tidak tahu. Itu suara rakyat. Sama juga ini sampai Rocky Gerung, itu suara rakyat. Karena kejengkelan rakyat, ketidakpercayaan kepada rakyat terhadap pemerintahan ini. Akibat apa? Ketertutupan komunikasi. Presiden diajak di demo, diajak diskusi, nggak datang. Menteri ngancam kalau ini. Padahal yang milih dan membiayai hidup setuju dengan kata Rocky Gerung, tolol gitu, dan menjual ke orang mantan. Pak mantan. Ya nggak tahu, saya bingung, saya nggak kasih komentar saya. Mungkin dia sudah terkesima sama presiden kita itu, kerjanya memuji dan dia mengatakan, Menteri Pertahanan mengatakan Jokowi sebagai presiden sudah on the track. Nggak tahu track mana yang diikutin. Beberapa hari yang lalu, sebagian dari kita yang idolakan satu tokoh tertentu tiba-tiba bingung. Kok tokoh itu yang dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya, kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya gitu. Ngata-ngatain pemimpin ya, dengan kata-kata yang sangat buruk gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya ucapannya yang buruk itu. Ya, kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental juga. Masalah mental. Nah, ini contoh tidak baik. Ketika ini contoh tidak baik ya. Jadi kalau kita memiliki satu kredensial publik sebagai dosen, sebagai pemimpin, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, maka sedapat mungkin
kita hadirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kredensial kita. Rocky Gerung barusan melakukan konferensi pers dan seperti biasanya dia membela diri ya dengan permainan kata-kata dan permainan logikanya. Saya tidak membahas semua pernyataan Rocky Gerung, tapi terlebih ketika dia mengatakan bahwa dia heran mengapa masyarakat Dayak mengkritik dirinya, marah kepadanya, karena dia mengatakan dia justru membela masyarakat Dayak. Karena menurutnya kehadiran IKN akan mengancam budaya masyarakat Dayak. Dan yang menuduh Jokowi sudah menjual IKN kepada Cina, orang asing, dan dengan kekuatan orang asing dia telah mengancam budaya masyarakat Dayak di IKN. Rocky Gerung, kami tidak perlu pembelaan Anda ya. Saya sendiri putra Dayak. Kami merasakan Presiden Jokowi justru sangat membela masyarakat Dayak. Bukan dalam konteks rasis, tetapi sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kesetaraan. Dengan kehadiran IKN, kami merasakan bahwa kami orang Dayak dihargai. Ya, kehadiran di IKN justru mengangkat martabat dan budaya kami. Tidak sebaliknya seperti yang kau katakan. Ya, jelas sekali kami merasakan ini penghargaan dan kami siap untuk menyumbangkan tanah kami, menyumbangkan budaya kami demi kemajuan bangsa Indonesia lewat kehadiran IKN di Kalimantan. Jadi, Rocky Gerung, Anda jangan lagi mengatakan bahwa diri Anda membela masyarakat Dayak. Kami tidak perlu dibela. Dan kami tidak menerima pembelaan Anda. Kami justru saat ini membela Presiden Jokowi yang sudah Anda hina. Ya. Jadi jangan heran, kami bangsa suku bangsa Dayak marah kepada Anda. Sekali lagi, pembelaan ini bukan karena masyarakat Dayak rasis, sama sekali tidak. Justru kami merasakan sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Kami wajib membela Presiden sebagai kepala negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Bajingan tolol. Saya kira ini ucapan untuk kita di Indonesia bukanlah ucapan yang baik. Apalagi ditujukan kepada satu nama. Pada dasarnya bukan persoalan mengkritik pemerintah, bukan persoalan mengkritik kebijakan, tetapi dalam hal ini adalah pemilihan diksi atau kata. Bagi kita sebagai Muslim, bahkan sebagai bangsa Indonesia, tentu tidak mudah untuk memberikan kata-kata yang secara urf kebiasaan itu kasar, itu bernilai sesuatu yang buruk. Padahal bisa dicarikan kata yang lain, yang mirip tapi tidak mengarah pada kata-kata cacian. Jadi saya pribadi sebagai seorang Muslim tentu tidak setuju ketika mengkritik lalu mengatakan kepada Bapak Jokowi selaku kepala negara sebagai bajingan tolol. Bagaimanapun dia adalah ulil amri yang tetap kita patut untuk menghormatinya, karena yang menjabat kepala negara adalah manusia, bukan robot, bukan benda yang tidak punya hati, yang tidak punya perasaan. Kita adalah manusia yang hidup. Betul. Tetap menjunjung tinggi yang namanya saling menghormati, saling menghargai. Silakan mengkritik, tapi dengan kalimat yang baik. Memang bangsa kita, di negara kita, setiap orang diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Tetapi kita juga harus tahu bahwa di negara ini ada norma-norma yang patut untuk dijaga. Ada norma hukum, ada norma agama, adat, ada norma kesusilaan. Ini juga patut untuk kita jadikan sebagai patron dalam mengungkapkan pendapat kita. Jadi bukan persoalan ini kritik,
tapi bagaimana menjaga lisan agar tidak menjadi sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Demo di kantor DPR Sumatera Utara. Kami Aliansi Masyarakat Damai Sulawesi Utara merasa terusik dengan Sulawesi Utara. yang disampaikan oleh saudara kita itu, Rocky Gerung, yang notabene adalah masyarakat Sulawesi Utara. Dia telah melecehkan Presiden Republik Indonesia yang adalah simbol negara Republik Indonesia. Kita tidak menginginkan kehancuran negara ini, kekacauan negara ini, tetapi kita menginginkan negara ini berdiri di kaki sendiri dengan keadaan yang aman, damai dan sejahtera. Simbol negara itu yang pertama. Kedua, penjarakan tangkap dan proses hukum Rocky Gerung karena telah merasakan dan menimbulkan ketidaknyamanan yang ada di masyarakat Sulawesi Utara. Sekali lagi kami tegaskan, dengan segala hormat memohon pimpinan. Ya, apapun alasan, apapun narasi yang dibuat, pemilihan kata tentang bajingan, tolol, itu sesuatu hal itu yang memang nggak enak itu didengar. Ya, nggak enak didengar apapun alasannya dengan narasi bahwa saya tidak mengkritik Jokowinya tapi presidennya. Tapi susah itu dicerna oleh masyarakat khalayak umum, itu susah. Yang nanya presiden ya Jokowi, udah gitu lah. Masyarakat awam itu ya kesusahan untuk mencerna segala macam pengalian kata-kata atau apapun itu yang dibicarakan oleh Rocky Gerung. Nggak semua orang itu paham begitu loh. Sebaiknya harus memilih kata-kata yang tepat. Mengenai permintaan maaf Rocky Gerung, teman-teman, itu permintaan maaf tentang kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini yang berkepanjangan tanpa arah begitu ya, tetapi tidak secara eksplisit, secara langsung fokus tertuju ke permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo secara pribadi ya, karena dia merasa bahwa dia tidak pernah ya mengucapkan kata-kata itu ditujukan kepada Pak Jokowi, tetapi sebagai presidennya, Presiden Jokowi. Susah dicerna, teman-teman, karena Presiden dan Jokowi itu satu kesatuan kalau seseorang itu menjadi seorang presiden. Tapi begitulah kata-kata Rocky Gerung yang selalu menyelipkan kata-kata yang susah untuk dicerna oleh masyarakat awam seperti saya juga. Yang jelas kata-kata bajingan, tolol adalah kata-kata yang kurang pantas yang disampaikan kepada seorang pemimpin negara. Makasih teman-temanku, sehat selalu, tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.